Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal TPA, paket soal A6 ya. Silakan siapkan soal yang sudah kalian kerjakan. Seperti biasa, di bagian awal TPA kita akan membahas tentang verba. Langsung aja ke nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 yang ditanyakan adalah definisi. Jadi kalian harus cari arti dari kata yang ditanyakan ya. Nomor 1. Nomor 1 di situ kalian ketemu makau. Makau itu apa sih? Jawabannya ada di opsi B. Jadi makau itu adalah kain yang ditenun dari benang kapas. Kemudian untuk opsi yang lain saya kasih tahu istilahnya ya. Yang pertama, opsi A itu disebut abaran, opsi B, C disebut abas, opsi D disebut abate, di opsi E disebut abau. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 di situ ada kata ablasi. Ablasi itu artinya adalah hal terlepasnya sesuatu dari sesuatu. Jadi jawabannya ada di opsi A. Berikutnya untuk opsi yang lain, untuk B itu disebut abrasi, untuk C itu disebut abras, untuk D itu disebut grasi, dan terakhir yang E disebut dengan rasi. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 yang ditanyakan adalah tentang sinonim. Jadi kalian harus cari kata yang memiliki arti sama atau yang paling dekat dengan kata yang ditanyakan. Nomor 3 ada kata harmonis. Jawabannya adalah di opsi D. Jadi harmonis itu sama dengan serasi. Kemudian di nomor 4 ada kata defleksi. Defleksi itu artinya adalah penyimpangan. Jadi opsinya yang benar ada di opsi A. Berikutnya kita ke nomor 5 dan 6. Kalau tadi tentang sinonim, nomor 5 dan 6 kita akan membahas tentang antonim atau lawan kata. Nomor 5 di situ ada union. Nah, untuk cari lawan katanya kalian harus tahu dulu union itu artinya apa. Union itu artinya persatuan. Jadi lawannya ada di opsi C, perpecahan. Selanjutnya kita ke nomor 6 ya. Sumir. Sumir itu punya arti pendek. Jadi lawannya adalah panjang. Panjang ada di opsi C juga. Berikutnya kita ke soal nomor 7 dan 8 ya. Nomor 7 dan 8 itu adalah tentang analogi. Jadi kalian disuruh nyari hubungan antar katanya. Langsung aja nomor 7. Nomor 7 di situ ada soal Maret bla 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 sama dengan bla 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 kemudian Juli. Nah, hubungannya adalah urutan dari bulan yang diketahui di situ. Maret, setelahnya Maret ada April. Kemudian sebelumnya Juli ada Juni. Jadi jawabannya ada di opsi D. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 disebutkan ada peso bla 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 sama dengan euro bla bla bla. Dari situ udah kelihatan ya, peso dan euro adalah jenis mata uang. Jadi gandengannya apa? Kita lihat opsinya dulu. Di opsi menyebutkan nama-nama negara. Jadi di situ yang dipilih adalah mata uang yang sesuai dengan negaranya. Jadi jawabannya ada di opsi A. Peso itu mata uangnya di negara Argentina, kemudian euro juga mata uangnya yang ada di Italia. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi kita sudah masuk soal kuantitatif. Kita ke nomor 9. Di situ nomor 9 soalnya adalah 14 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 22 kuadrat. Nah, kalau kalian lihat di situ urutan dari angkanya juga tidak membentuk pola. Jadi di sini caranya kita jumlahkan manual. Jadi dihitung satu-satu. 14 kuadrat berapa, 13 kuadrat berapa, 22 kuadrat berapa. Kemudian kita jumlahkan. Bisa kalian jumlahkan manual atau karena di opsi bisa kita lihat kalau digit terakhirnya itu beda semua. Jadi cukup kita tentukan digit terakhir dari hasil penjumlahannya saja. 6 ditambah 9 ditambah 4. Nanti hasilnya kan 19. Nah, di sini taruh di yang paling akhir. Jadi di situ di opsi yang paling yang punya angka 9 di akhir itu cuma ada di opsi A. Jadi jawabannya ada di opsi A. Seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 10 ya. Nomor 10 diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C A kuadrat min B kuadrat per A plus B. Yang ditanyakan adalah nilai A plus B plus C itu sama dengan berapa. Karena di situ nilai A dan nilai B sudah diketahui, jadi kalian bisa langsung menghitung nilai C. Bisa langsung kalian substitusi karena A sama B sudah sama dengan nilai, atau C-nya bisa kalian sederhanakan dulu karena di situ bentuknya ada persamaan kuadrat ya. Seperti yang kita sudah ketahui, A kuadrat dikurangi B kuadrat bisa kita jadikan dalam bentuk A plus B dikalikan A min B. Jadi bisa kita bagi untuk yang bawah, A plus B hilang, jadi hasilnya tinggal A min
B. Selanjutnya kita baru masukkan angkanya, karena di situ perhitungannya lebih sederhana ya. Jadi boleh pakai yang seperti ini atau manual langsung kamu masukkan di persamaan awal. Jadi C itu sama dengan 1 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya kita masukkan ke yang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah A plus B plus C. A-nya 1, B-nya 2, kemudian C-nya negatif 1. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 11 ya. Di situ diketahui ada persamaan 123 ST dikurangi 9 sama dengan 4059. Yang ditanyakan nilai dari 246 ST itu berapa? Untuk soal seperti ini kita cari hubungannya yang ditanyakan dari yang diketahui. Yang diketahui di situ juga sama-sama ada ST-nya, tapi ada nilai lain juga ya. Jadi kita pindah ruas dulu untuk yang nilai lainnya. Min 9 kita pindah ke kanan, jadinya kan positif. Jadi 4059 ditambah 9, hasilnya adalah 4068. Jadi nilai 123 ST itu sama dengan 4068. Kemudian untuk menghubungkan yang ditanyakan, kita cari hubungannya 123 ST ke 246 ST itu kira-kira diapain? Di situ udah kelihatan kalau nilainya lebih besar ya, jadi pasti dikali. Entah itu dikali berapa. 123 ke 246 ternyata nilainya dikali 2. Jadi 123 ST sama dengan 4068. 4068 nya bisa kamu substitusi ke sini. 2 dikalikan 4068, hasilnya adalah 8136. Jadi jawabannya ada di opsi E. Selanjutnya kita ke nomor 12. Nomor 12 bentuknya adalah dalam bentuk kalimat ya. Jadi harus kalian tulis dulu dalam bentuk persamaannya. 28 adalah P persen dari 70, maka nilai P adalah berapa? Jadi kalau saya bikin kalimat matematikanya, 28 sama dengan P persen dikali 70. Oke, yang ditanyakan adalah nilai P itu sama dengan berapa. Karena ada persentase, kita jadikan dalam bentuk persen. Per 100 maksudnya. Jadi 28 sama dengan P per 100 dikali 70. Kemudian kita kali silang, hasilnya 2800 sama dengan 70P. Jadi bisa kamu hitung langsung P sama dengan 2800 dibagi 70. Hasilnya adalah 40. Jadi opsi yang benar ada di opsi A. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 13 dan 14. Nomor 13, di situ cara mengerjakannya manual. Jadi harus dihitung satu-satu ya. 77,5 ditambah dalam kurung 4/10 ditambah 16% dikalikan 8,27. Jadi yang pertama dihitung perkaliannya dulu. Di situ ada dikalikan 8,27, tapi kan yang dikalikan dalam bentuk kurung ya. Jadi kita hitung dulu dalam kurungnya. Ada 4/10. 4/10 bisa kalian jadikan dalam bentuk desimalnya. Jadi 0,4. Kemudian 16% juga sama. Kita jabarin 16/100. Hasilnya adalah 0,16. Kemudian kita jumlahkan dulu yang dalam kurungnya. Hasilnya adalah 0,56. Kemudian baru kamu kalikan dengan 8,27. Hasilnya 4,6312, baru kalian jumlahkan dengan 7,5. Jadi jawabannya ada di opsi D, 12,1312. Oke, selanjutnya kita ke nomor 14. Nomor 14 ada dua ketidaksamaan. Yang pertama, X lebih besar dari 1 kurang dari 10. Kemudian Y itu nilainya lebih besar daripada 10. Kita lihat opsi dulu. Di situ yang disuruh menghubungkan apa? Pasti X dan Y ya. Soalnya di opsinya menyebutkan hubungan X dan Y semua. Nah, dari dua ketidaksamaan ini kita cari hubungannya. Di situ ada sama-sama nilai 10. Jadi kita hubungkan X sama Y-nya dengan nilai 10. Untuk ketidaksamaan yang pertama, bisa kita simpulkan kalau X itu pasti nilainya kurang dari 10 dan dia pasti juga positif. Kemudian Y lebih besar dari 10. Jadi kalau X-nya kurang dari 10, Y-nya lebih besar dari 10, yang lebih besar yang mana? Pasti yang Y daripada X. Jadi bisa kita tulis lagi dalam bentuk X lebih kecil daripada Y atau Y lebih besar daripada X. Kemudian di situ coba kita pindah ruas dulu. X kurang dari Y, Y-nya kita pindah ke kiri. Jadinya dalam bentuk X dikurangi Y kurang dari 0. Ada nggak di opsi? Kalau ada berarti itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah di opsi A. Lanjut ya, nomor 15. Nomor 15 diketahui A adalah luas lingkaran yang punya jari-jari 5 cm. Kemudian B adalah luas segi 6 beraturan dengan sisi juga sama dengan 5 cm.
Yang ditanyakan apa? Karena di situ opsinya menghubungkan dua variabel, jadi kita membandingkan nilai A dan B. Oke. Pertama, kita lihat dulu ukurannya ya. Dua-duanya ternyata sama, tapi yang satunya lingkaran bentuknya dan yang diketahui adalah jari-jari. Kemudian yang satunya bentuknya adalah segi 6. Sisinya itu juga sama-sama 5. Jadi, karena di situ bentuk segi 6-nya juga beraturan, sisinya 5, bisa kita gambar seperti ini ilustrasinya ya. Jadi, ini luas lingkaran untuk yang A, yang hitam ini. Kemudian yang merah di situ adalah untuk luas segi 6-nya. Jadi di sini udah kelihatan ya, udah kelihatan kalau luasnya yang lebih besar itu pasti yang A, ya. Jadi opsinya yang benar ada di opsi A. Selanjutnya, berikutnya kita ke nomor 16 ya. Nomor 16 diketahui X sama dengan akar dari 42 dikurangi akar dari 42 dikurangi akar dari 42 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah X kuadrat min 1 itu sama dengan berapa? Jadi yang kita cari pertama adalah X-nya dulu berapa. Tapi jangan lupa di situ ada keterangan lain. Di soal disebutkan kalau X-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi nanti rentang nilai X harus masuk nilai rentang positif saja. Selanjutnya kita cari X dari persamaan awal. Karena di situ ada akar ya, kita hilangkan dulu akarnya. Caranya gimana? Caranya berarti harus kita kuadratkan. Untuk menguadratkan kamu harus dua sisinya. Jadi nggak boleh salah satu aja. Kita kuadratkan dua-duanya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di situ masih belum bisa dihitung kan, karena masih ada akar dari 42 dikurangi akar dari 42 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ganti dengan X lagi. Kenapa? Karena bentuknya sama. Jadi kamu bisa mengganti ini sebagai X. Soalnya di awal diketahui X itu sama dengan akar dari 42 dikurangi akar dari 42 dan seterusnya. Ya, kita ganti sebagai X di sini. Jadi bentuknya X kuadrat min 42 min X. X kuadrat sama dengan 42 dikurangi X. Berikutnya biar bisa dihitung, kita pindah ruas ke kiri semua. Kenapa? Biar sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti nanti jadinya persamaan kuadrat. Kalau jadi persamaan kuadrat bisa kita jadikan dalam bentuk faktor. Nah, kalau udah ketemu faktornya berarti kita bisa menentukan X-nya berapa. Oke. X kuadrat plus X min 42 sama dengan 0. Faktornya adalah X plus 7 dikali X min 6 sama dengan 0. Jadi nilai X bisa ada dua. Yang pertama X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 6. Jangan lupa, tadi ada keterangan X lebih besar dari 0. Berarti X yang kita ambil adalah X sama dengan 6. Jadi, jawabannya apa? Masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah X kuadrat dikurangi 1. Jadi, 6 kuadrat dikurangi 1. 36 dikurangi 1 sama dengan 30. Jadi, opsi yang benar ada di opsi